Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Ya, subuh ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan Allah bertemu di rumah Allah dalam rangka ibadah. Semoga sisa-sisa waktu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasul, teladan baik kita senantiasa wajib untuk mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran kasihan, makasih banyak. Panitia telah mengamanahkan kepada kami. Kalau salah di masjid ini sudah berapa kali nih? Sudah mungkin 4-5 kali. Saya tidak tahu sudah berapa yang dipanggil Allah ya. Ya, kita tahun depan tidak tahu juga apakah kita masih bernapas atau tidak. Prinsipnya kita tidak usah takut meninggalkan dunia. Yang perlu kita persiapkan ini adalah pengadilan terakhir ini. Kira-kira kita bisa lolos enggak? Kalau di dunia sih sekiranya tidak ada masalah. Tidak ada apa-apanya dunia ya. Paling tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada penderitaan yang berarti. Sekiranya bisa kita jangkau. Selanjutnya ya kita harus ingat persis bahwa kita lahir di dunia ini ada kontrak kepada Allah. Antara lain redaksi kontraknya yaitu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kontrak. Sama dengan kita kontrak di BTP. Kalau pasti ada perjanjiannya, berapa tahun, jumlahnya berapa, siapa yang bayar listrik. Kalau tidak dipenuhi pasti marah orangnya. Sekiranya begitu pun Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an yang ribuan, yang ada dalam hadis yang ribuan. Redaksi yang kita katakan orang bertakwa menjalankan perintah Allah semua dan meninggalkan larangan Allah. Pertanyaannya, berapa yang kita tahu perintah Allah Subhanahu wa taala? Mustahil kita bisa banyak mengetahui kalau tanpa mentadabburi Al-Qur'an. Bisa kita hanya mengaji, tahsin, tahfiz, tapi bagaimana dengan tadabbur? Intinya bagaimana bisa memahami maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia gampang. Maunya gubernur, wali kota, kita gampang tahu dengan ungkapannya. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kedua, di dalam hidup ini kita tidak diciptakan kecuali mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mengabdi itu apa? Mengabdi itu full time, mulai dari bangun pagi sampai mau tidur itu adalah pengabdian. Ya, mungkin memang terbagi antara dunia dan akhirat. Memang ya, ada dunia, ada akhirat. Menjual ikan, kontraktor, menjual pulsa, macam-macam itu terkesan dunia. Ya, wira swasta, penjual apa saja terkesan dunia. Tapi jangan dipisahkan dengan akhirat. Seakan-akan ibadah itu hanya pergi mengaji, dakwah. Bukan, semua ibadah. Wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Semua ibadah. Sekiranya masih ada aturan, pasti akan ada nabi. Pasti akan ada kitab lagi setelah Muhammad. Sudah ada. Apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an? Namun ada urusan dunia beraroma akhirat. Sambil menjualikan hayalah sholat tinggalkan. Nah, itu dunia beraroma akhirat. Sebagai pegawai kantor sambil mengetik tinggalkan kalau azan. Ini sejupri sahabat saya ya. Sehat ya, tinggalkan. Tapi kalau kita menjual ikan, menjual pulsa, bekerja di swasta, bekerja kantor swasta, apakah PNS, guru, dosen, kalau sudah azan Anda tidak meninggalkan, maka Anda telah ditipu oleh pekerjaannya sendiri. Dan hati-hati, Anda telah berani melawan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kontrak. Saya kira itu intinya dulu ya. Dan saya kira kita ini luar biasa nih. Melanggar secara tidak sadar karena ada yang tegur ya. Beda kalau kita tidak bayar PBB, pasti ada tegihan ya. Sekarang negara bebas. Negara yang tidak diwarnai Islam, negara bebas. Bebas berbuat baik dan bebas berbuat maksiat ya. Tidak ada sekarang. Mau bersinah, hukum sekarang bersinah itu tidak apa-apa. Yang dikatakan berzina itu kalau pemerkosaan tidak kena hukum ya. Luar biasa ya. Baik,
Saya langsung masuk dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. La yatadabbarun. Ya. Yatadabbar itu adalah mengetahui artinya, terjemahannya, maknanya. Oleh sebabnya itu, bagaimana caranya agar kita mentadabburi Quran? Minimal kalau bisa membuka Quran, terjemahannya, tafsirnya minimal 10 ayat. Sebagian ulama mengatakan mentadabburi Quran itu jauh lebih baik daripada mengaji 1 juz. Kita cek apa maksudnya ini, sejauh mana mentadabburi Quran. Di situ kita tahu perintah dan larangan. Kita bisa mengaji ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu bulan Ramadan diturunkan Quran, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Atau banyak ayat-ayat tentang tidak boleh kita emosi, wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Tidak boleh kita marah-marah. Setelah pulang di ruku ampusakum wa ahlikum nar, kita buka terjemah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Innamal khamru wal maisir, itu haram judi. Begitu kita pulang di rumah pasti ada perubahan. Bangun subhanallah, pergi ke mengaji nak. Ya, kenapa kau belum sholat? Kenapa kau tidak pernah mengaji? Ada perubahan. Ditugurkan misalnya minuman yang rawan dengan alkohol, apakah itu Sprite, kita tidak minum karena kita sudah lihat Al-Quran. Ada perubahan. Tapi kalau mengaji 1 juz, mamanya suka marah-marah, tidak ada perubahan, marah-marah terus seperti kebiasaan. Tidak ada perubahan apa-apa karena tidak ditadabburi Al-Quran. Itu satu. Allah menjelaskan bahwa kalau kau tidak mentadabburi Al-Quran, am ala qulubihim aqfalu, potensi hatimu jadi gelap, abu-abu. Ya beribadah sih tapi tidak ada kesemangatan, tidak ada kegembiraan. Datang ke masjid tidak gembira, biasa-biasa. Tidak maunya diukur tetangganya, tidak ke masjid. Tidak ada kesenangan yang kuat. Ya, dia lebih gembira kalau ada pesta, ada reuni. Nah itu namanya tadabbur. Kemungkinan hati gelap. Dan salah satu musibah yang besar bagi manusia, khususnya orang-orang Islam, adalah tidak mempunyai semangat di dalam beragama. Pernah minyak goreng aja, tidak ada ya bapak, itu krisis minyak goreng. Kamu krisis apalah di dunia ini? Krisis kok. Tidak mungkin kita hidup kalau tidak ada rezeki. Tidak mungkin. Ya, tapi krisis tauhid ini yang sangat berbahaya. Ya, kita tidak pernah ribut krisis tauhid ya. Pernah krisis minyak goreng ya. Pote-pote ngasing. Krisis ekonomi, krisis tauhid yang mau kita punya nasib di akhirat sangat berbahaya dan tidak bisa kita kembali. Berapa sih di dunia ini? Hanya 60 kilo, 63 tahun. Kita di dunia cuma mampir, ya. Rumah kita di akhirat, tidak ada rumah kita di dunia. Di mana rumahnya Ustaz Delau? Di BTP. Itu bukan rumahnya, Ustaz. Itu tempat istirahat, tempat bikin anak di situ. Rumah kita di akhirat kalau kita selamat ya. Apakah kita dapat istana atau dapat istana kiri? Itu kira-kira gambaran kalau tidak mentadabburi Al-Quran. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau kau tidak meneliti Quran, maka potensi kau pecah tinggi. Pasti kau mudah ribut, mudah berselisih. Ya, 1 minggu berkawan, 1 minggu cadi-cadi nyawa, 1 minggu, 1 pekan, ya tidak mau ngomong lagi. Bahkan ada perintah masjid tidak cocok ketuanya bendaharanya, sesi dakwahnya ribut di masjid. Kalau orang ribut di pasar cocok, tapi di masa di rumah Allah itu akibat tidak mentadabburi Quran. Panitianya telah bakal tadabburi Quran ya. Jadi kalau tidak tahu tadabbur Quran, jangan jadi panitia. Kasih yang tahu tadabbur karena dia paham. Kita boleh berselisih, beda pandangan, beda segala-galanya, tapi esensi persaudaraan tidak ada yang bisa mengganggu kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ini kira-kira Al-Baqarah. Setelah ada narasi yang mengatakan Al-Quran pembaca itu bohong. Kita buktikan saja misalnya di BTP, bapak-bapak di sini. Saya kira beda suku kan, beda suku, beda karakter. Tapi kenapa kayak ketemu kayak saudara lama, saudara baru? Maksudnya luar biasa. Dibanding kita bersaudara di terminal, dibanding kita bersaudara di tempat pemancingan, kok beda bersaudara? Ya, kok bisa kayaknya ada saling merindukan? Jadi tidak benar. Ya, ini murtadin Ibrahim ini luar biasa.
Dia minta 30 ayat, 300 ya dihapus. Itu tidak benar itu, ya. Memang banyak ayat kita di situ, tapi itu ayat kita itu digunakan oleh Rasulullah kalau memang sudah tidak mempan lagi mendakwah, sudah tidak mempan lagi menyebarkan, baru itu yang terakhir. Dan Nabi tidak pernah memerangi itu satu wilayah untuk kolonial, untuk menjajah orang, tidak. Bagaimana kau beriman, dia kembali diatur dengan Islam, tunduk kepada Allah. Beda dengan Belanda. Memang kita dijajah, habis rempah-rempah atau oligarki, itu beda. Jangan samakan itu. Daripada Allah yang bakar, kau lebih saya. Nah, itu pun juga yang tidak melawan, itu tidak dia, tetap dia kafir, tapi dia bayar pajak, ya. Nah, oke, saya kira itu barangkali tidak. Dan sekarang data menandakan di Amerika, di Eropa, berjutaan orang masuk Islam setiap saat. Kenapa dia mentadabburi Quran? Isu Islam teroris, isu Islam liberal, isu Islam buruk, orang belajar. Orang kan kalau ada isu-isu dia suka itu pelajari. Ya, misalnya mungkin kalau ada yang lebaran nanti 3 hari setelah Syawal, pasti orang buka. Ya, ada apa ini? Begitu dilihat kebenaran, berduyun-duyun lah masuk Islam. Beda di Islam Asia Tenggara, ngaji di bawah, ya ngaji. Mari istiqamah ini, tadabbur lah. Silakan kalau mau memulai, saya siap dipanggil, ya. 5 orang cukup, sudah Isya bagus. Karena kalau maghrib Isya belum tentu serius, dia menunggu Isya. Sudah saya bawa pulpen, bawa buku, bawa terjemahan. Kita coba 5 orang, ya. Dengan catatan kalau kami pergi tidak ada lagi, dilanjutkan mentadabburi Al-Quran. Itu kira-kira bagaimana cara mentadabburi Quran. Itu kalau mau coba sebentar, silakan start dari Al-Fatihah. Beli 5 buku, 5 Quran yang besar-besar, ya. Terjemahannya kalau 5 anak berarti 5, bapak ibunya berarti 7, kalau ada omnya tantenya 2, 9, cukup 11 hadiah orang. Tambah lagi hadis Bukhari Muslim, karena itu yang menjelaskan tentang bagaimana wudu, bagaimana sholat, bagaimana tayamum, bagaimana puasa. Tidak mungkin Islam dipahami dengan tali begini nih. Ini naribaki jangi yang begini. Terbang jangi ini tali-tali begini, Pak. Ya kira-kira 20 menit orang tanya apa dibilang Ustaz tadi, mungkin dilupa semua mi. Ya, harus kita serius. Ya agar pasal budi muda ya, boleh buat ya. Tapi enggak kecil. Perubahan kecil. Coba cek berapa warga sekitar sini. Ada 200 ya, 200 kira-kira yang antar masjid. Kali 5 berarti berapa? 4 anak lah, berarti 800. Berapa sholat subuh? Dan berapa yang tidak sholat? Berapa yang tidak sholat subuh hari ini? Itu menandakan itu satu masalah buat panitia. Bagaimana caranya? Antara lain tadabbur. Allah tidak tanya mewahnya masjidmu pakai AC. Allah tidak tanya itu. Yang ditanya bagaimana kualitas hamba memahami saya dan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya mana agama masih jika yang penting rasi dengan kualitas yang kuat. Bisa berbicara negara, bisa berbicara politik, bisa berbicara ekonomi, bisa menjawab tantangan zaman. Dan Islam itu dan Al-Quran itu dan Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Dia ada kepala negara, dia adalah negarawan yang hebat. Jangan terkesan Islam itu hanya mengurus orang mati, mengurus tari, mengurus negara. Coba kasih kesempatan kalau tidak aman negara ini, ya. Oke, bisa dipaham. Itu masih harus kita rubah. Sekolah di UI untuk ceramah, kan kita ini cocok jadi presiden, gubernur, ya. Ya, itu ya, ada mindset yang salah karena tidak mentadabburi Al-Quran. Itu ambil kira-kira. Jadi berapa harga hadis? 160 kali 5 750, berarti cuma 3 juta. Masa bisa cicil bangsa tidak bisa beli Quran hadis? Ya, logikanya mengenal Allah di mana? Beda kalau kita tinggal negara yang sistem kenegaranya sedikit sekolah Rasulullah, kalau Allah. Kita mulai dari bangun pagi sampai mau tidur jarang kita dengarkan kalau Rasulullah. Ya, yang kita hanya bicara, pasti kita bicara tiap hari. Bicara anak, bicara istri, bicara tetangga. Apa yang dibicarakan? Ya tergantung pengalaman. Semua pembicaraan yang tidak bernuansa kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, kata Allah adalah sia-sia. Saya makanya kalau ketemu teman 15 menit, kalau kau tidak kasih keluar raya, saya kasih keluar. Kalau 15 menit lagi kau tidak tanggapi, lampak. Karena kalau saya tinggal pasti kau pengaruhi otakku. Apalagi masalah saya tinggalkan. Mau kau orang kaya, kau siapa, ya. Tapi kalau kau ayah tinggal ngopi, biar 5 jam, 10 jam. Jangan Pak suka dengar bicara. Oke.
Kita ambil album, beli album ya kalau mau coba besok. Langsung start dulu. Alif Lam Mim. Atau contoh alhamdulillah, atau contoh misalnya bulan Ramadan ini yang biasa diangkat kutiba alaikumusiyam. Biasa kalau ada mau balik mimbar, jamaah pasti bilang pasti kutiba lagi nih. Pasti kutiba alaikumusiyam lagi ini ya. Padahal di Quran ada juga kutiba alaikumul qital, ada. Posisinya sama, diwajibkan berjuang. Salah satu buku yang menerangkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu bukan orangnya, karakternya. Salah satu karakter Yahudi itu dia hanya mengamalkan wahyu sesuai seleranya. Yang berat-berat dia tidak mau, itu karakter Yahudi. Ya dia cocok-cocok, kalau jangan beda ya Allah. Ini itu sama Yahudi. Kalau Islam itu udah khulufi silmi kafah, masuk secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu dalam Al-Baqarah 208. Atau wa asa an tarkahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tadabbur ini berat, bukan selera saya, tidak cocok. Paksa, coba paksa, karena ini wahyu pasti akan jadi baik. Ya, mungkin bapak-bapak kalau tadabbur, ibu-ibu berat, coba paksa sebentar. Ya, kebiasaan itu, kalau kebiasaan yang buruk pasti menjadi baik. Orang yang suka main gitar awalnya iseng, lama-lama itu begitu juga mendomi iseng, 1 bulan jadi candu. Mau cari di mana posisi? Mau cari mendomi, ada lagi pertimbangan domi, ada lagi organisasi domi. Jadi kalau ada rumah suka dipakai mendomi, balak cilakan tuh. Cilaka iya. Ya, kira begitu ya. Betul itu kata Al-Quran. Masa kau pakai 5 dan seterusnya. Baik, saya coba aja karena waktu singkat. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diterjemahkan. Wahai orang beriman, diwajibkan berpuasa. Tulis, misalnya tanggal berapa di hari? Tanggal 18 bulan 4, ya, nama diwajibkan berpuasa, kolom surah. Ini saya mau tanya, kita diwajibkan berpuasa, perintah siapa ini? Perintah di surah mana, Pak? Al-Baqarah ayat? Al-Baqarah ayat berapa? Kalau ini pasti tahu ini karena Bali. Yalah 183. Ya. Al-Baqarah saya juga 183. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang terdahulu. Oh, tulis lagi sembarang lah. Oh, orang terdahulu juga berpuasa 183. La'allakum tattaqun, agar bertakwa 183. Salah satu ciri ketakwaan berpuasa. Selesai. 1 ayat sudah 3 ilmu. Jangan ditanya kenapa kau berpuasa, kenapa kau berwudu. Kira-kira ada ji barang itu, kira-kira lagi ada ji barangkali dikurang. ada ji mungkin cari makin. Ini beragama jelas, ini dalilnya. Tapi kalau perda dia kuasai, undang-undang KUHP dia kuasai. Kenapa undang-undangnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ayyam madudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min. Saya mau tanya, kalau bulan Ramadan ini boleh nggak kita batalkan puasa? Boleh? Boleh. Dalam kondisi apa? Kondisi musafir dan di surah apa, Pak? Surah apa? Saya mau tanya, di mana tempatnya itu informasi? Ini masalah, itu namanya tadabbur. Ini Pak Sabudi yang bertanggung jawab ini. Kalau banyak jemaahnya tidak tahu tadabbur, yang pertama ditanya Al Pak Sabudi, ketopo apa? Ya. Ini canda aja dia. Dan bisa canda bisa benar juga itu. Tidak sembarang ketua itu. Oke. 184, manakala engkau berpuasa perjalanan dan sakit boleh. 184, tulis saja, ada satu ilmu. Yang bagaimana maksud perjalanan? Itu gunanya hadis, cek tambah hadis di bawahnya. Ya, kalau saya sakit perut boleh nggak membatalkan puasa? Boleh. Iya, maksud sakit itu dijelaskan di hadis. Ya, misalnya tipes tidak bisa makan baru masa. Kenapa ada puasa sakit perut? Bukan yang begitu yang dimaksud, sakit perut, sakit kepala. Bukan, memang sudah parah. Terus kalau ke saya ke Dayak boleh nggak membatalkan puasa? Ini kamu musafir. Oh, ada jaraknya, ada ini apalagi naik mobil, itu panjang. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum. Tapi manakala sakit perjalanan berpuasa jauh lebih baik. Al-Baqarah 183.
Nah, kira-kira begitu namanya tadabbur. Sudah ada 6 ilmu yang kita bisa diskusikan setiap saat kalau kita berbicara. Oh iya, perjalanan itu Al-Baqarah 184. Kalau tidak ditahu ayatnya, bila saya 184, nanti kita terpancing memahami. Ya mamaduda sobangkana minkum marid, 30 menit dibaca 30 kali bisa hafal itu, Pak. Ya, lebih cepat kita hafal lagu dandu itu. Ada nggak orang menyanyi dia lupa sambungannya? Jarang ya. Sementara menyanyi dia lupa. Tapi kalau imam banyak. Karena ini wahyu, ini hanya orang-orang yang bersih hatinya bisa. Tapi kalau keburukan dandut cepat dihafal itu. Bagi yang kotor hatinya, nah apalagi itu. Kapan diturunkan Al-Quran? Saya mau tanya. Diturunkan pada bulan di surah apa? Pertanyaannya. Ini kan banyak nih. Sekarang sudah banyak video boleh merokok bulan puasa. Kemungkinan banyak yang ikut karena tidak mentadabbur. Bulan Ramadannya itu Al-Baqarah 185. Tulis lagi. Diturunkan Quran bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu namanya tadabbur. Ya Ustaz, siap diamalkan besok sebentar. Ibu-ibu siap amal? Ini sudah berapa kali saya. Ya siap amal. Nanti kalau saya datang bulan depan, tahun depan saya mau cek. Kita viralkan itu kalau perlu. Namanya tadabbur. Mau mendalami nantilah. Yang penting poinnya saja dulu. Karena yang melarang kita tadabbur itu di zaman Belanda. Jangan kau kaji itu, kau bukan jurusanmu. Yang cocok itu pondok. Kau alumni UNAS tidak cocok. Bukan bidangmu. Ya. Apalagi kau pengusaha tambang, tidak cocok. Kenapa kita disampaikan itu? Karena kalau kita kaji Quran zaman dulu pasti kita usir Belanda. Karena kita tidak suka dijajah. Mau bersanji mau cukup itu, bersanji tilawah, terjangkau kaji. Nah itu masalahnya. Sampai sekarang itu zaman Belanda juga masih ikut-ikut sekarang ya. Terus terang saya suka tawarkan ini dalam beberapa tahun, tapi hampir tidak ada yang respon. Ustaz jangan yang begitu-begitu deh. Ceramah mau tanya jawab. Nah, itu tanya jawab disuka. Kalau tadabbur lanyak ki. 5 orang bisa mentadabbur Quran jauh lebih efektif dibanding simpatisan ratusan. Jadi 1 saf sudah bisa khutbah semua, 2 saf sudah bisa khutbah, udah bisa ceramah. Jadi ketika hari Jumat coba kalau hari Jumat tidak datang kembalinya, gelisah semua, tidak ada yang bisa ganti karena tidak membudaya. Padahal tadabbur itu hal-hal yang sangat mudah. Syahrul Ramadan, kenapa bukan Ramadan? Itu butuh nahwu Arab lain tempatnya. Saya juga ada markas di Papao, yaitu pengkaderan ulama. Boleh ke sana kalau khusus untuk itu. Kenapa bukan Ramadhani? Bukan Ramadan, ada namanya fi'lul madi, ada namanya maf'ulun bih, harus panjang. Jadi sudah bisa menafsirkan langsung terjemah aslinya, bukan lagi terjemahnya. Kita ini karena cerita balik menafsirkan terjemahannya. Kata ini nahwu Arab. Inilah mudah kita pecah. Ada puasa Sabtu, ada puasa Ahad, biasa mising. Kenapa? Yang ditafsirkan terjemahannya. Ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu bisa membedakan yang baik dan buruk. Pertanyaannya, bisakah kita bedakan yang baik dan buruk? Kalau jarang membaca Quran, oke lah, masalah perzinahan sepakat, pencurian, korupsi, bohong sepakat. Bagaimana yang lain-lain? Saya mau tanya, boleh nggak kita gonceng sepupu kita? Ada perempuan sepupu kita, Pak tolong dulu gonceng saya ke sentral. Boleh nggak digonceng? Sepupu perempuan. Nah, sebagian pasti bilang boleh, apa salahnya? Kalau tidak digonceng pasti ibu bilang, pala anak kalian masa tidak mau nolong. Laki-laki juga itu tidak boleh. Kalau kita tadabbur tidak boleh. Apa efeknya? Coba kalau sepupu cantik direm-rem sedikit ada kiri goyang itu Pak. Mana ustaz goyang. Kalau gonceng sepupunya baru dipadak tiki. Sama tanya, kalau tante kita kemanakan kita boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tante kemanakan anak saudara biar cantik, tidak ada selera itu, tidak ada. Allah cabut di dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah cabut. Itu contoh tadabbur. Kalau kita tadabbur begitu ada minta gonceng, tunggu dulu dek, bukan saya tidak mau tolong ki. Saya sudah baca ayat yang tidak boleh, nepet-nepet maki. Begitu juga perempuan. Sini ya. Ya, sini saya gonceng kok dek. Daripada nepet-nepet itu ada di motor. Tidak boleh, deng, tidak boleh. Saya sudah tadabbur, tidak boleh. Biar bisa jalan kaki. Itu namanya tadabbur. Anda tena.
Contoh ya nggak Bu? Contoh ibu-ibu misalnya lagi mencuci, tiba-tiba azan, apakah ditinggalkan cuciannya sholat dulu baru dilanjutkan, atau selesaikan cuciannya baru salat? Saya mau tanya ibu-ibu di belakang ini, diselesaikan dulu gak cuciannya atau ditinggalkan cuciannya? Rata-rata lanjutkan. Rata-rata dilanjutkan. Lagi masak ikan, azan, apakah dimatikan kompornya, sholat dulu dilanjutkan, atau diselesaikan masakannya dulu baru sholat? Mana ibu-ibu jawabannya? Oh, bapak-bapaknya diwakili. Itu ibu-ibu celaka yang begitu. Sana celakanan itu. Tinggalkan itu kompormu kalau kau cinta kepada Allah, atau jangan masak waktu sholat. Itu contoh tadabbur. Apalagi pernikahan waktu azan, ada yang makan waktu azan, ya Allah. Ya kalau ada pernikahan yang waktu duhur, waktu azan makan, apalagi dengan relekton, celaka dia. Sana celakanan jodohnya. Yang bikin tidak berkah itu pernikahan, apalagi yang datang. Jangan bikin kegiatan waktu ini ditutup, tidak ada makan, sholat baru lanjut. Itu yang Islami. Saya kira harus dicontoh itu pengurus masjid ya. Ya. Kalau kecil-kecil begini tidak bisa, bagaimana bicara bernegara? Saya tanya kenapa anda tutup itu? Tunggu dulu Sas. Dia tonyori. Terus ibu-ibu kenapa anda salah bilang rasi barakah? takut badannya dikena air, lebih takut daripada Allah Subhanahu. Ini contoh. Jadi sulit kita membedakan yang mana hak, yang mana batil kalau kita tidak mentadabur. Ditadaburi lagi belum tentu ada kekuatan mengamalkan. Faman syahida minkum syahra falyasum, manakala, tulis lagi. Al-Quran membedakan yang baik dan buruk. Jadi bukan usia yang membedakan. Kita kalau 17 tahun bisa membedakan yang baik, tidak bisa kalau kau tidak mentadabur Quran, karena hanya ini yang bisa membedakan. Lanjut, faman syahida minkum syahra falyasum, maka manakala kau melihat bulan maka berpuasalah. Kapan kita mulai puasa Pak? Ketika melihat, tulis Al-Baqarah 185. Ya, ada yang puasa hari Sabtu enggak? Ada. Hari Sabtu ada. Apa dasarnya? Siapa? Apa dasarnya? Dasarnya yang puasa hari Sabtu karena Arab Saudi sudah melihat bulan, di Turki sudah ada bulan, di Eropa sudah bulan, maka dia berpuasa pada hari Sabtu karena sudah ada melihat bulan. Terus ada hari Ahad enggak? Ada juga, karena hari Ahad juga kalau disusulkan oleh salah masih 1,5 derajat. Sulsel ya, saya tidak tahu Papua atau Jogja. Maka dia cukup hari Ahad. Jadi beda, dua-dua bisa benar. Yang penting dia melihat bulan. Jangan ditanya kenapa puasa Sabtu, mengikuti Muhammadiyah. Kau Ahad mengikuti pemerintah. Apa dasarnya? Kebetulan jawab pemerintah melihat bulan, bukan mengikuti pemerintah tentang sholat. Puasa mengikuti syahrul Ramadan dan pemerintah memediasi hal-hal itu. Begitu caranya. Tapi ada juga kelompok ketiga, bukan juga pemerintah diikuti, dia diikuti yang mana kurang. Kira-kira kurang. Apa deh? Ada juga. Ini juga yang banyak ini ya. Oke, bisa ditangkap ini. Boleh berbeda, tapi kemungkinan ada juga satu kelompok hari Jumat. Saya tanya mengikuti gelombang air. Saya belum dapat dalilnya, jadi saya tidak mau angka ini. Saya juga tidak mau salahkan, tapi saya belum melihat dalilnya, jadi saya tidak mau apresiasi. Oke, itu namanya mentadaburi. Sudah 3 ilmu. Pemangkana minkum maridan wala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit. 185. Allah tidak pernah mempersulit. Kita harus ridha. Kalau ada fatwa mengatakan, fatwa dari mana saja mengatakan bahwa bekerja keras boleh tidak berpuasa, coba cek dasar dalilnya apa, dasar kiasnya apa, dasar ijtihadnya apa. Saya tetap menolak itu, siapapun juga, lembaga apapun juga, kecuali ada mungkin kaidah-kaidah yang bisa membenarkan. Kalau karena puasa ini bukan didasarkan iman. Kalau dasarkan iman, biar tukang becak kuat itu sampai maghrib. Tidak mungkin Allah perintahkan kalau dipersulit. Kalau bukan dasar iman, biar kita di rumah jam 11 cipur rumah ki. Pasti sudah lapar itu. Kalau puasa bukan karena iman. Lanjut. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Allah dekat kepada hambanya. Al-Baqarah 186. Jangan lebih 1 halaman ya. 1 halaman cukup. Besok baru disambung lagi. Tulis lagi. Berarti bawa tanggal 19. Jalan terus. Mudah-mudahan 2 tahun bisa selesai. Ya.
2 tahun baca. Kalau tidak bisa baca kecil, beli yang besar. Karena sebenarnya rata-rata itu yang sakit mata, katarak, jarang baca Quran itu. Mau dikasih tahu dokter mata itu, suruh mengaji jawabannya, nggak usah operasi. Rata-rata itu jarang baca Quran. Dan kemungkinan matanya suka nonton TV, suka nonton sinetron, atau cuci-cuci mata dengan paham perempuan. Nah itu efeknya. Itu cepat itu katarak itu. Ya, tidak apa-apa lah kau cepat buta. Mungkin buta lebih baik daripada saya cini bongga bayi nih ya. Oke. Jadi ujian da'wat da'i idza da'u falyastajibu li wal yu'minu billahum. Allah menerima doa orang berdoa ketika dia taat. Al-Baqarah 186. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau berdoa apa yang diminta sama Allah? Apa yang diminta? Masalah? Yang diminta kalau berdoa apa? Rezeki ya? Minta ya, istri apa? Oh rezeki. Saya kira tadi tambah istri. Saya maaf Pak, saya kira rezeki. Yang lain? Selamatan. Tergantung kualitas iman kita. Kalau dia kualitas iman, pasti yang pertama diminta iman. Dia tidak ada minta apa-apa. Ya, jadi kedua mungkin minta apa? Tentang ilmu. Ketiga hidayah. Rezeki biasa lah. Tapi kalau iman lah pasti rezeki dulu. Allah, cicilan motor dong, pembayaran listrikku mau dicabut pada sangin dalek mau pala. Ya, boleh saja. Tapi iman tidak ada gunanya fasilitas kalau kita iman yang lemah, ilmu yang hancur-hancuran. Apalagi kita ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendabulkan doa berdoa ketika dia bertunduk kepada Allah. Berdoa subuh ini sebentar bohong lagi, mana busa-busa bawa ya kalau kita melanggar agama ya, apalagi tidak sholat. Pertanyaan terakhir, bulan puasa boleh nggak menggaul istri? Boleh. Kalau kapan? Disuruh apa? Hah? Al-Baqarah 187. Ini hanya sekedar rangsangan. Yang penting Bapak ingat 187 ya. Nanti dikembangkan. 187. Ahillalakum lailatas syami rafathu ila, tulis. Boleh menggaul istri 187, selesai. Saya mau dikembangkan, alangkah cantiknya lagi kalau Bapak baca dalilnya. Ahillalakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Ya, diartikan lagi. Kunna libas alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fatab. Kenapa boleh? Karena Allah tahu kau tidak bisa menahan nafsumu, tulis. Boleh menggauli istri karena Allah tahu kita tidak bisa menahan nafsu, tulis. Kira-kira begitu gambaran tadabbur ya. Yang terakhir, wa'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya boleh kita beriktikaf 10 hari terakhir bapak-bapak panitia. Sebagian mesti saya sudah anjurkan semuanya. Yang insyaallah coba iktikaf lah 10 hari. Ambil kasur lah. Mungkin katakanlah kalau makan 40.000, panitia kumpul 400.000 ya. Jadi ya berpisah dulu dengan mamanya, diantarkan makanan, mohon inspirasi kepada Allah agar 11 bulan ke depan selesai dalam 10 hari itu, dan Allah terlibat lagi mengerjakan apa yang direncanakan, dan yang perencanaan kita kalau tidak mengembirakan Allah gagalkan, dan yang belum kita rencanakan Allah gerakkan aspirasi-aspirasi dari dalam 10 hari ada 4 malam yang paling mudah mujarab, yaitu Lailatul Qadar. Dalam 4 malam ada 4 jam, hanya 16 jam bisa mengalahkan 1000 tahun. Silakan ya, jangan terlalu banyak lagi kegiatan pada 10 teh ya, banyak ya, tinggalkan dululah ya, cuti dululah, tinggal kepada Allah, banyak tidur siang untuk persiapan malam suntuk pada malam ini insyaallah. Itulah kira-kira gambaran tentang mentadabburi Al-Quran, dan sekira semua di dalam ada ekonomi, sosial, politik ada semua. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan satu kehasil dalam tadabbur. Pertama, hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya luar biasa, kegembiraannya dalam mengamalkan Islam ya, sangat luar biasa. Karena Islam ini bukan hanya mengurus orang mati, tapi termasuk hukum pidana itu adalah merupakan satu gambaran Islam. Kita belum ada, kita baru perdata, itu pun juga ya balik hukum waris. Kita mohon kepada Allah agar diberikan nanti hukum pidana. Ya kalau hukum pidana seperti di Aceh, maka tingkat kriminal perempuan, prostitusi sangat kurang. Yang kedua adalah terkontrol dengan sholat 5 waktu. Jadi anak kita tidak ada lagi yang sholat tidak tepat waktu. Kontrol di mana Pak? Posisi di mana sudah sholat asar enggak? Dikontrol suaminya sholatnya. Suami juga kontrol mamanya, sudah duhur, sudah maghrib.
Anak-anak sudah ngaji, di mana itu anak? Ada di kantornya, cek itu di kantor sudah salah enggak? Baku kontrol tentang soal. Bukan hanya kontrol istrinya apa mau dimakan, saya kanre mamo ya. Istri juga pasal suami saya kanre. Pak rambutan, terambulan, martabak saya kanre. Ya, kita kontrol. Itu yang kedua ya. Ya, isya namanya ku ampusakum wahlikum nar. Yang ketiga syukur-syukur ada anaknya bisa untuk membalik. Sekiranya saya lihat program remaja ini adalah hal yang ditinggalkan, sudah tidak tertarik lagi bicara dengan perempuan yang bukan muhrim. Ya susahnya kita satu kantor ya. Ya kalau ada kantornya ada perempuannya ya lebih pensiun dini mau cari pekerjaan lain. Karena ini mempengaruhi kita, Pak. Mempengaruhi itu. Apa kabar, Pak? Apalagi kalau pimpinan. Ya, ini tetap goyang itu. Manustas ya. Yang kedua, hindari sogok menyogok. Kalau ada urusan jangan, enggak usah dibayar. Ya, enggak usah diselipkan uang supaya lancar urusan, enggak usah. Ya, biar lama. Yang penting tidak melakukan keburukan. Begitu pun kita kalau penentu kebijakan, jangan mempersulit orang menunggu uang. Dipersulit ya diurus. Padahal menunggu uang ini laknatullah semua ini. Urusan saya kanunya orang. Kalau kau mempermudah urusannya orang, Allah mempermudah urusanmu. Ya, jangan. Ya, biar mau dikasih jangan, Pak. Ini tugas saya. Kalau selesai memang mau dikasih ya silakan. Yang ketiga adalah memilih pemimpin yang dekat Quran, sehingga tidak ada lagi tim sukses pilkada itu yang kasih hancur-hancurkan Islam. Ingat ya, suka maka waktu tim sukses pilkada itu pasti selesai rupana, selesai jadi dulu di ruang haram akan cari yang halal supaya nanti biar saudara kita mau calon DPR jangan mau kau kasih itu remaja masjid, kasih itu temannya Pak Sabu dia suka ke masjid. Ya, sehingga tidak ada lagi wayang keluar. Yang memimpin sudah orang-orang yang dekat kepada Allah. Akhirnya juga tidak ada yang disogok. KPU tidak bisa disogok, DPR pusat tidak bisa disogok. Pokoknya tidak ada yang bisa disogok. Akhirnya rakyat mengatakan susah kalau tidak ke masjid, tidak ada yang dukung. Sekarang karena jauh agama, tidak mentadabburi Quran, jangan salahkan DPR dan pemerintah. Rakyat ini yang jauh daripada agama karena krisis dari tadabbur. Nah, saya kira saya hanya menyampaikan saja dan berjuang apa adanya, minimal kekuatan-kekuatan lahir ini insyaallah oligarki akan mudah-mudahan masuk Islam semuanya karena tidak bisa lagi disogok kalau dekat agama. Tapi kalau tidak tadabbur, kiainya juga gampang disogok ya, jangan salahkan sesi. Tapi ya tetap kita berjuang untuk menyampaikan yang hak, menasihati, tapi jangan kita yang menasihati ikut lari juga. Ada juga baru dibucu motor bebek goyang misalnya. Ini pengalaman saya. Oke, sekira saya lemparkan kepada jamaah. Kalau ada waktu sedikit kita bisa tukar pikiran. Sekira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.